Betul. Oke, materinya udah terlihat belum, Kak? Sudah. Sip. Nah, materi untuk webinar sesi malam ini itu terkait dengan strategi kita menyusun meal preparation. Jadi, sebenarnya meal preparation ini sudah dilakukan banyak ya, dan benar harus menyesuaikan juga dengan kondisi kita. Makin simpel, makin baik. Yang penting makanannya beragam, bergizi, dan juga seimbang. Nah, eh, beberapa poin yang penting untuk kita ketahui terkait dari meal plan ini sendiri ya, yaitu pertama kita lihat dulu isi piringku untuk keluarga. Kadang kan ada yang bertanya-tanya ya, eh kalau saya mau menyiapkan nih makanan untuk keluarga, ada saya, suami, dan anak-anak, kira-kira bagaimana ya gitu. Nah, ini penting juga karena juga nanti akan ada keterkaitannya sebanyak apa sih setiap individu atau anggota keluarga itu harus makan. Nah, karena kan memang kita punya panduan dasar isi piringku, tapi pada kondisi khusus, pada kondisi MPASI pun isi piringku ini bisa berbeda. Yang kedua adalah meal preparation itu sendiri, yaitu nanti kita akan menyusun menu berdasarkan dengan makanan yang bergizi dan juga sesuai dengan budgeting ya. Dan yang ketiga adalah nggak kalah penting juga sih, ini masih inline dengan meal preparation, yaitu terkait dengan food deterioration, yaitu kerusakan bahan pangan. Karena kalaupun kita nanti akan menyiapkan makanan, menyimpannya, itu penting untuk kita mengetahui kerusakan bahan pangan yang potensi terjadi di misalnya telur, daging, sayur, dan buah-buahan itu apa aja ya, dan kira-kira bagaimana cara penanganannya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah tips penyimpanan bahan pangan. Yang tepat itu seperti apa? Apakah boleh langsung kita campur aja semuanya jadi satu di satu wadah yang sama? Atau mungkin kita harus sekat-sekat atau kita berikan kontainer yang berbeda atau di suhu yang berbeda juga. Nah, ini juga penting untuk kita. Nah, sebelumnya ini akan jadi landasan kita untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari. Nah, di sini ada yang namanya isi piringku. Nah, isi piringku ini udah familiar untuk kita semua ya, terutama di listed karena memang ini adalah panduan di mana kita harus mengkonsumsi makanan sehari-hari. Itu seperti apa baiknya. Tentu kalau untuk orang rata-rata di sini eh, sebagai catatan adalah tidak mengalami penyakit tertentu, misalnya bukan penderita diabetes, bukan penderita kanker, atau pasca operasi, dan lain sebagainya, maka isi piringku untuk orang dewasa adalah seperti ini. Jadi, setengah bagian dari piring ini adalah buah-buahan dan sayur, sumber serat, antioksidan, vitamin, serta mineral. Lalu ada sepertiga dari setengah bagian, ini nanti akan diisi lauk, yaitu si protein. Protein hewani, sebagian besar dianjurkan untuk protein hewani dan juga protein nabati. Dan sisanya 2/3-nya adalah protein, dan maksud saya 2/3 dari setengah bagian ini adalah karbohidrat atau makanan pokok. Ini untuk orang yang normal. Bagaimana ketika kita nanti akan menjalani diet penurunan berat badan atau mungkin kita mau defisit kalori. Nah, ini bisa dibagi dua atau nanti tinggal 2/3-nya karbonya yang lebih sedikit, lalu sumber proteinnya diperbanyak. Jadi seperti itu ya sederhananya. Kalau kita mau nimbang, mau eh, ngira-ngira, mungkin agak ribet dan cenderung memakan waktu. Jadi mungkin kita lebih butuh waktu yang cepat ya, biar satu langsung makan, langsung aktivitas, langsung kerja. Jadi eh, kita juga tetap harus menggunakan panduan yang tepat juga. Nah, selanjutnya bagaimana untuk isi piringku ibu hamil? Nah, ini misalnya ketika di dalam rumah atau di anggota keluarga ada yang hamil. Nah, ini sebenarnya untuk isi piringkunya ini sama aja. Cuman di sini nanti ada porsi-porsi yang harus ditambah, yaitu untuk ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Nah, yang ditambah apa aja? Yang ditambah adalah protein hewaninya. Lalu untuk karbohidratnya atau makanan pokok juga. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ibu hamil itu makannya 2 kali lipat karena untuk menghidupi 2 orang gitu, itu sebenarnya salah. Justru itu yang akan menyebabkan kenaikan berat badan berlebih. Ya benar adalah memang pada dasarnya ibu hamil itu butuh tambahan asupan kalori dan atau energi, tapi bukan berarti 2 kali lipat. Nah, tambahannya ini hanya sebesar 300 kilokalori. Atau kalau misalnya kita total makan dalam seharinya, itu butuh tambahan sekitar 2 centong nasi atau mungkin 1,5 potong ubi dan bahan pangan pokok lainnya ya. Nah, lalu yang nggak kalah penting juga selama fase kehamilan ini sendiri,
selain makan makanan isi piringku, tentu ada tambahan suplemen. Nah, suplemennya apa? Ini yang wajib adalah tablet tambah darah ya. Jadi memang untuk asupan zat besi ini, kalau untuk fase kehamilan itu nggak cukup hanya dari pangan-pangan sumber zat besi heme aja. Jadi perlu juga ditambahkan melalui tablet tambah darah. Nah, lalu selanjutnya ini ada isi piringku ibu menyusui. Nah, kalau ibu menyusui sama, tetap ada tambahannya juga. Bukan berarti harus defisit kalori ya. Jadi kan kita juga perlu menjaga kualitas serta kuantitas ASI. Jadi makanannya pun harus yang baik ya. Kalau untuk ibu menyusui, ini rekomendasi sayurannya diperbanyak. Bisa sayuran-sayuran yang merupakan sumber ASI booster, misalnya sayur bayam, lalu katuk, sorbangun, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini tahu, itu merupakan jenis sayuran yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI ya. Tentu juga ada satu lagi tuh sayur kelor yang gampang ya, saya kira ditemui di beberapa daerah. Nah, selain itu juga di sini ada catatan di mana ibu menyusui itu harus mengkonsumsi setidaknya 3 liter air per hari untuk memastikan ketersediaan ASINya mencukupi, terutama di 6 bulan pertama. Nah, lalu ini juga ada isi piringku. Nah, ini edisi MPASI ya untuk 6-8 bulan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan atau berpendapat, MPASI itu ribet gitu ya. Sebenarnya makanan untuk bayi bisa disamakan dengan makanan anggota keluarga lainnya. Cuman memang porsinya jauh lebih kecil dan penyesuaian tekstur serta konsistensinya juga harus tepat sesuai dengan pertambahan usianya. Jadi kalau misalnya ini 6-8 bulan, ini dalam bentuk bubur kental ya masih. Jadi ini bahannya masih sama seperti kita. Misalnya ini adalah menu MPASI yang bisa langsung kita buat dengan bahan makanan yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Ini untuk 200 kilokalori yang bisa dikonsumsi 3-4 kali makan. Bisa dari 3 sendok nasi, 1 butir telur, lalu 10 gram wortel, ditambahkan air 1 gelas atau sekitar 200-250 ml dan santan. Boleh ditambahkan santan karena ini merupakan sumber lemak yang juga bisa menjadi BB booster ya untuk si kecil. Nah, ini caranya bagaimana? Tentu bisa direbus di dalam panci. Nah, diaduk sambil diaduk beberapa menit atau mungkin bisa juga langsung masukin ke slow cooker lalu kita tinggal dan nanti kalau sudah selesai atau sudah lunak baru kita saring dan sesuaikan konsistensinya. Ini nggak harus telur, tapi memang untuk konsumsi makanan, terutama krusial MPASI sampai 2 tahun adalah protein hewan ini wajib ada. Bukan hanya telur, tapi bisa juga diganti dengan apa? Dengan ikan, misalnya 40 gram ikan kembung, lalu ada lagi daging sapi 35 gram. Boleh juga hati ayam 40 gram, atau mungkin bahan pangan hewani lainnya. Ini bisa digunakan. Ini sederhana. Lalu bagaimana untuk isi piringku bayi 9-11 bulan? Nah, kalau untuk usia 9-11 bulan, ini ditambah porsi karbohidratnya. Kalau yang sebelumnya 3 sendok makan nasi buat sehari, sekarang jadi ditambah 4 sendok makan nasi. Lalu untuk porsi proteinnya sama, ini bisa juga dari sumber protein lainnya, nggak hanya ikan, lalu bisa ditambah dengan santan, lalu minyak ya, mungkin ada yang mau pakai EVO atau canola, dipersilakan, lalu juga buncis. Walaupun memang yang paling penting saat pemberian MPASI itu adalah protein hewani, bukan berarti kita mentiadakan pangan seperti sayur-sayuran ya. Sayuran ini memang penting karena jumlahnya penting, tapi jumlahnya nggak banyak, yaitu sekitar 10 gram per kali kita masak. Kenapa? Karena memang pada dasarnya bayi itu masih belum butuh serat dalam jumlah banyak gitu. Tapi penting buat kita untuk mengenalkan sayuran dan juga buah-buahan itu sejak dini kepada si kecil gitu. Jadi biar nanti ke depannya mereka nggak ada kecenderungan untuk picky eater atau hanya mau makan makanan tertentu. Nah, selain itu di usia 9-11 bulan ini tentu kan volume menyusu atau konsumsi ASI atau mungkin susu formula ini akan berkurang sebanyak 50%. Makanya kenapa MPASI-nya harus adekuat. Untuk prosesnya sama, boleh diaduk dan dipanaskan di atas panci atau mungkin langsung dimasukkan ke dalam slow cooker lalu nanti teksturnya menyesuaikan. Kalau semula bubur encer, bubur kental naik di fase ini menggunakan
tim ya, bisa ke tim atau kalau memang memungkinkan nanti di usia 11 atau 12 bulan, 1 tahunnya mulai bisa diberikan makanan keluarga. Nah, kalau ini bagaimana? Ini adalah isi piringku untuk anak 1 sampai 2 tahun ya, walaupun eh, sederhana tapi kadang susah gitu ya, karena di fase-fase ini dia mulai aktif, dia mulai bisa membedakan mana makanan yang enak, mana makanan yang saya suka, mana makanan yang nggak saya suka gitu. Mulai ada nih fase-fasenya dia akan picky, dia akan susah makannya. Nah, tapi tetap kita harus memberikan yang terbaik. Dimana ini menggunakan piring kecil ya. Tentu yang semula nasinya 4 sendok makan, ini meningkat jadi 5 sendok makan. Ini per kali makan. Kalau sebelumnya adalah untuk per hari, kalau kali ini adalah untuk per kali makan. Nah, sayurannya bisa nih, misalnya diberikan sayuran bening, sama kayak menu keluarga. Misalnya hari ini lagi masak bening bayam wortel, jadi si kecil juga dikasih sayuran tersebut. Nah, lalu lauknya hati ayam goreng. Nah, atau boleh protein hewani lainnya. Yang penting harus ada protein hewani. Karena di fase ini 70% kebutuhan si kecil sudah dipenuhi dari MPASI, bukan lagi dari ASI maupun susu. Nah, ini nasinya bisa nasi tim atau mungkin bila kemampuan oromotornya sudah baik, sudah naik tekstur, bisa diberikan makanan berupa makanan keluarga ya atau nasi biasa. Nah, ini dia yang menjadi topik inti dari pembahasan kita malam ini. Kenapa sih harus meal preparation gitu ya? Karena sebelumnya meal preparation ini asal-usulnya dari Eropa, di mana sebagian besar masyarakat di sana adalah bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan makanan. Nah, dari sanalah berangkat kebiasaan untuk menyiapkan bahan makanan selama 1 minggu ke depan. Meal preparation ini sendiri untuk pemula dianjurkan nggak langsung seminggu, tapi kita coba dulu dengan 3 hari, lalu 5 hari, dan baru seminggu. Selain itu juga melalui meal preparation ini sendiri kita bisa apa aja manfaatnya. Yang tentu hemat biaya karena kita sudah terplanning ya mau makan apa. Ini mencegah kita juga untuk boros, untuk craving, atau mungkin makan makanan yang nggak sehat. Lalu juga dari segi waktu juga bisa mempersingkat waktu. Jadi ketika kita bangun, kita akan memprepare makanan, kita sudah tahu jadwal hari Senin saya mau makan apa, jadi saya langsung siapin aja. Sama ibarat ketika kita memiliki deadline atau job desk yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan di pekerjaan kita. Jadi kalau kita sudah tahu planningnya mau ngapain, tentu itu akan lebih cepat. Yang ketiga tentu kita lebih bisa mengonsumsi makanan yang bergizi. Karena kita sendiri kan yang pilih makanannya, kita yang olah, kita yang tahu juga ini minyaknya udah berapa kali penggorengan, atau mungkin ini penambahan pengawet, maksud saya penambahan penyedapnya seberapa banyak. Nah, itu kita sendiri yang tahu dan kita juga yang takar. Terutama terkait dengan GGL, nah di sini kita jauh lebih bisa mengkontrol dibandingkan ketika kita membeli full sehari ya. Lalu yang keempat, tentu kita nggak perlu mikirin lagi hari ini mau makan apa, karena kita sudah tahu apa yang akan kita konsumsi. Memenuhi kebutuhan gizi dan juga bisa membantu mengontrol berat badan bagi kita yang mau melakukan penurunan berat badan. Nah, dalam melakukan meal preparation ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah anggota keluarga nih. Misalnya, apakah ada balita? Kalau misalnya ada balita, eh, kita mundur lagi di belakang. Di situ juga ada beberapa tambahan mungkin peralatan ya. Jadi kalau misalnya mau makanannya sama, tapi kan tekstur sama konsistensinya beda. Jadi harus disesuaikan juga. Yang ketiga, apa ada ibu hamil dan ibu menyusui? Nah, jadi kan ibu hamil sama ibu menyusui punya tambahan kebutuhan energi dan juga zat gizi. Jadi, tentu kita juga harus menyesuaikan dengan anggota keluarga yang ada. Misalnya, ada ibu menyusui. Nah, tentu kan perlu menu-menu yang dapat membooster ASI. Misalnya mau masak sayur katu dengan jagung, atau mau masak sayur tor bangun dibuat lodeh. Nah, itu bisa. Yang keempat, apakah ada anggota keluarga yang punya alergi makanan, misalnya alergi seafood atau mungkin alergi telur. Tentu ini nanti kita harus sesuaikan juga.
Yang kelima, apa ada anggota keluarga yang memiliki kondisi klinis atau penyakit tertentu. Misalnya dalam satu rumah ada anggota keluarga yang ternyata mengalami diabetes gitu ya. Tentu kan nanti ada beberapa bahan pangan yang sebaiknya tidak dikonsumsi gitu. Atau mungkin nanti tidak memasak nasi full ternyata gitu ya. Ternyata ada nasi, ada ubi rebusnya juga. Lalu apakah ada keluarga yang mengalami kondisi misalnya gangguan mengunyah dan menelan, misalnya pada lansia yang kemampuan oromotornya udah turun, jadi mau ngunyah tapi giginya sudah mulai berkurang, jadi akhirnya harus dibuat makanan yang lunak gitu ya. Kalau ibarat kita ngomong tuh kembali ke makanan MPASI, jadi misalnya ada labu rebus, ada yang krim sup labu untuk si kakek atau nenek. Dan yang terakhir juga nggak kalah penting, bekal. Nah, bekal kerja atau mungkin juga bekal untuk anak usia sekolah gitu. Mungkin ada si kecil yang lagi sekolah. Jadi kita perlu menyiapkan juga untuk makan siangnya. Ini juga jauh lebih baik agar si kecil itu nggak jajan sembarangan ya, terutama atau mungkin malah mengonsumsi makanan yang padat energi dan lemak, tapi minim serat dan juga vitamin dan mineral. Jadi kebanyakan kan kalau misalnya kita perhatikan makanan-makanan jajanan atau makanan anak usia sekolah itu hanya energi dan lemak ya, kayak misalnya mie ayam, bakso, atau mungkin mie instan. Nah, makanan-makanan tersebut tentu kandungan gizinya kurang beragam. Jadi lebih baik mungkin kita menyiapkan bekalnya terlebih dahulu. Ini contoh meal preparation untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak sekolah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini menunya sederhana dan juga menggunakan sayuran serta buah-buahan yang ada ya, yang lokal gitu. Kalau misalnya di sekitar kita lagi nggak ada kiwi, lagi nggak ada blueberry, strawberry, it's okay, kita bisa ambil buah lainnya. Misalnya lagi musim pisang, rambutan, ini juga bisa digunakan. Yang penting kita jangan lupa untuk makan buahnya. Lalu untuk snack, mungkin snacknya mau yang simple sekalian untuk dibawakan ke anak sekolah. Jadi bisa snack berupa pisang, rambutan, dan juga susu UHT. Ini adalah contoh menu ya. Selain itu juga meal preparation ini nggak harus selalu menu pagi, siang, dan malam itu sama untuk makan utamanya atau berbeda gitu. Ini tergantung dari kita masing-masing. Asalkan dalam penyusunan menu yang akan dikonsumsi ini harus ada proteinnya, harus ada serat dari buah dan sayur, dan juga ada karbohidratnya. Nah, misalnya nih untuk di hari Sabtu ya, di hari Sabtu kan sekalian bikin bekal nih. Jadi untuk sarapan dan makan siangnya disamain aja lah ya. Misalnya untuk bekalnya nanti ada nasi goreng daging sapi pakai sayur sawi. Nah, tentu kan kalau bikin nasi goreng dagingnya dikit ya, cuma potongan kecil-kecil. Jadi bisa ditambahkan di sini. Misalnya mau ditambahkan satu daging potong lagi yang ukuran besar, atau mungkin bisa ditambahkan omelet atau telur rebus. Dan sayurnya juga, kalau di nasi goreng kan sedikit ya sayur sawinya, hanya cincangan beberapa sayur. Tentu bisa ditambahkan lagi dengan labu rebus misalnya, dan pisang. Sebenarnya kalau misalnya agak ribet mau masak apapun, misalnya sayur aku mau bikin eh, tumis kangkung atau cah sawi atau apa gitu kan. Tapi kayaknya dirasa susah gitu ya. Nah, yang paling gampang adalah direbus-rebus aja ya. Lalapan dan sayuran rebus adalah penyelamat. Selain itu juga lebih sehat. Kenapa? Karena kita minim pemrosesan dengan minyak ya. Jadi ini makanya kalau misalnya saya bikin, oh pastilah ada yang direbus-rebus, entah itu wortel, entah itu labu, atau mungkin yang dibuat lalapan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya bisa selada atau mentimun. Itu simpel untuk dijadikan sayuran yang siap lah ketika kita mau konsumsi langsung. Selain itu, setelah kita membuat meal preparation selama 7 hari ke depan, kita bisa checklist nih bahan pangan. Makanan pokoknya apa aja yang harus saya sediakan, protein hewaninya apa saja, lalu nabatinya juga apa, sayur, buah, bumbu dan rempah, serta makanan kemasan. Nah, di sini kita lihat di hari Minggu, jadi memang kadang meal preparation ini diutamakan adalah makanan-makanan yang sehat. Tapi kita boleh sekali aja ya untuk melakukan cheating meal atau
makanan yang sesekali lah untuk menyenangkan. Misalnya kita mau weekend, mau makan di luar, atau mungkin mau GoFood, itu bisa. Tapi ingat, kita sesuaikan lagi kondisinya. Misalnya pagi ada Car Free Day, jadi mau jalan kaki keliling ke alun-alun kota, terus kalian sarapan nasi kuning. Nah, tentu kalau nasi kuning yang kita beli di sekitaran tempat kita jogging kan minim ya untuk telur rebusnya atau sayurannya. Jadi bisa kita bawa sendiri tambahan protein dan juga sayurnya. Atau mungkin siang-siangnya kita mau makan nih, mau cheating meal, pengen kan ada varian baru mie instan misalnya. Itu oke, nggak apa-apa untuk sekali-kali dikonsumsi walaupun memang benar kandungan natrium dan lemaknya itu tinggi. Bisa dikonsumsi, tapi nggak boleh hanya mengandalkan mie instan itu sendiri, walaupun mungkin rasanya rendang ya, tapi bukan berarti ada protein rendangnya. Jadi tetap kita harus tambahkan protein lain di luar dari mie instan yang kita konsumsi. Misalnya ini dilengkapi sawi dan juga labu rebus untuk sayurnya. Lalu untuk proteinnya ditambah 2 buah telur ya, lalu boleh dikonsumsi juga setelah itu kita makan apel sebagai penutupnya. Nah, lalu selanjutnya misalnya malam-malam nih kita lagi nggak sempat masak, kita eh, bisa mengonsumsi makanan dengan cara GoFood misalnya, mau GoFood burger gitu ya. Nah, misalnya yang kita GoFood ini double cheeseburger, kalorinya sekitar 700 sampai 800 kilokalori. Itu makan satu sendirian. Sebaiknya nggak dimakan sendirian dong. Bisa kita bagi dua dengan pasangan atau mungkin si anak berbagi dengan saudaranya. Lalu tentu kan masih kurang di seratnya. Nah, seratnya bisa kita tambahkan dengan konsumsi labu rebus lagi nih dan juga apel. Ini adalah cara kita untuk eating meal tapi tetap dalam lingkup atau dalam panduan yang sehat. Nah, ini selanjutnya adalah terkait dengan kerusakan bahan pangan ya. Jadi, ketika kita menyimpan bahan makanan, pastikan bahwa bahan makanan itu sudah disimpan dengan cara yang tepat. Nah, selain itu juga disimpan dengan kondisi yang paling baik sehingga kerusakan bahan pangan ini dapat diminimalisir sebaik mungkin. Kerusakan bahan pangan ini ada banyak cara ya, ada beragam jenisnya mulai dari mikrobiologis, bakteri, lalu ada yang mekanis juga, fisik hingga biologis. Nah, yang mikrobiologis ini apa? Biasanya adalah eh, makanan yang rusak karena ditempatkan di kondisi yang lembab. Ini sering terjadi di kacang-kacangan. Akhirnya apa? Misalnya kita nyimpen kacang tanah, ditaruh di tempat yang lembab ya. Akhirnya tumbuh jamur. Nah, jamur ini justru mengeluarkan aflatoksin. Nah, aflatoksin ini senyawa beracun ketika kita konsumsi. Lalu yang selanjutnya adalah bakteri. Nah, bakteri ini sering ditemukan kalau misalnya penyimpanan bahan pangannya nggak sesuai di bahan pangan protein hewani. Bisa telur. Telur itu merupakan media pertumbuhan bakteri juga ya, termasuk susu juga. Jadi penyimpanannya pun harus tepat. Lalu mekanis, kalau mekanis ini lebih ke misalnya unsur ketidaksengajaan atau mungkin karena kondisi terjatuh misalnya, atau mungkin kondisi ketika handling di pasarnya atau di supermarketnya kurang tepat, akhirnya apa? Akhirnya pecah, congkel, atau mungkin penyok sedikit. Nah, ini merupakan kerusakan mekanis. Kalau udah rusak mekanis ini biasanya nggak bisa lebih lama untuk disimpan, sehingga harus cepat diolah atau dikonsumsi. Dan ini yang keempat ada kerusakan bahan pangan secara fisik, tentu disebabkan oleh parasit ya. Biasanya apa aja, bisa aja tikus mungkin, atau mungkin serangga-serangga pengerat. Jadi akibatnya si bahan pangan ini mulai boncel-boncel atau mulai rusak dan nggak bisa dikonsumsi. Nah, dan yang terakhir ini adalah kerusakan biologis. Biasanya terjadi ya karena memang walaupun bahan pangan itu sudah dipanen atau buah-buahan dan sayur udah dipanen, tetap akan terjadi yang namanya laju respirasi. Sehingga proses pembusukan itu akan terjadi sesuai dengan tahapannya. Bisa diminimalisir dengan apa? Bisa dilakukan dengan cara penyimpanan suhu yang sesuai.
Ini yang pertama adalah terkait dengan daging dan juga ragam menu masakan. Biasanya kita kalau ngomongin daging ini kan daging sapi ini banyak ya bagiannya. Ada sengkel, ada sirloin, tenderloin, sandung lamur, khas dalam, khas luar. Nah, ini merupakan bagian-bagian daging ya. Jadi kalau misalnya ada bagian daging tenderloin ini cocoknya dimasak apa? Bisa dibuat oseng atau steak. Nah, lalu kalau misalnya saya dapat atau beli daging, dapat yang karkas bagian bahu atau disebut juga tampil dan kijeng. Nah, ini cocoknya dimasak apa? Cocoknya tentu buat empal, semur, sup. Nah, seperti ini. Jadi memang selain perlu tahu juga bagiannya, tentu kita juga harus tahu bagaimana menu yang sesuai untuk pemasakan si daging. Nah, ini adalah cara untuk memilih dan menyimpan daging. Kalau misalnya membeli daging, pilihlah yang warnanya masih cerah dan juga nggak pucat. Lalu ketika kita cium aromanya pun masih aroma khas daging ya, jadi nggak ada bau asamnya. Dan dagingnya masih elastis serta tidak kaku. Lalu untuk penyimpanannya bisa dilakukan dua cara. Yang pertama, penyimpanan dingin atau di chiller. Ini suhu -1 sampai 0, ini tahan 3 hari. Atau bisa juga dibekukan, disimpan di freezer, ini tahan 3 sampai 6 bulan. Nah, selanjutnya untuk ayam, ketika kita membeli daging ayam, tentu sama seperti daging, pilih yang segar, lalu yang tidak berbau busuk, dan tidak tercemar bahan lainnya. Nah, kalau misalnya kita ayamnya dibekuin, jangan lupa sebelum dimasak itu ditawing terlebih dahulu. Jadi ditaruh di suhu ruang sampai dia mulai mencair ya. Jadi maksudnya mencair di sini kan awalnya beku banget, jadi udah mulai empuk perlahan. Nah, daging ini sebaiknya dikonsumsi melalui pemasakan yang hingga matang sempurna. Ini berlaku untuk daging dan juga ayam. Walaupun mungkin preferensi orang ada yang suka medium mungkin ke tingkat kematangannya, atau mungkin ada yang mau konsumsi mentah, tapi direkomendasikan dikonsumsi hingga matang. Nah, untuk penyimpanannya itu bisa di suhu refrigerator 4 derajat Celcius selama 3 hari. Nah, kalau ini udah pasti ya, sering menjadi stok bahan pangan kita sehari-hari. Si telur. Telur ini kandungannya beda ya. Kalau misalnya kita konsumsi dalam bentuk telur utuh, putihnya aja ataupun kuningnya aja. Nah, kadang kita nih, terutama kalau misalnya punya kolesterol, si kuning ini nggak direkomendasikan. Kenapa? Salah satunya karena lemaknya yang cukup tinggi. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi protein hewani gitu ya? Kenapa kalau misalnya saya konsumsi protein nabati, misalnya tempe, tahu atau mungkin oncom, bagaimana? Sebenarnya sama-sama protein, cuman bedanya apa? Bedanya adalah di nilai bioavailabilitasnya. Protein hewani ini lebih dianjurkan, baik itu untuk anak-anak, ibu hamil, maupun orang dewasa yang lagi rajin-rajinnya membentuk massa otot. Kenapa? Karena protein hewani ini lebih banyak dicerna di dalam tubuh. Jadi bioavailabilitasnya lebih tinggi, yang ditandai dengan nilai PDCAAS yang tinggi juga. PDCAAS ini merupakan protein digestibility corrected amino acid score. Jadi skor asam amino yang menunjukkan bahwa pencernaannya itu tinggi di dalam tubuh kita. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah putih telur dan kasein yang ada di susu sapi. Ini nilainya 1, artinya semuanya tercerna. Misalnya kita makan putih telur dengan kandungan protein 10 gram. Maka ketika masuk ke dalam tubuh, 10 gram itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Berbeda ketika kita mengonsumsi daging sapi, misalnya yang kandungan proteinnya sama 10 gram. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh, itu bukan 10 gram, melainkan 0,92 dikali 10 gram. Atau hanya sekitar 9,2 gram yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan sisanya tidak tercerna. Begitupun nanti ada bahan pangan lainnya ya. Nah, di sini kacang-kacangan atau protein nabati bioavailabilitasnya lebih rendah.
Oke, dari sini akan saya lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini adalah menyimpan ikan dan juga seafood. Tentu kalau kita pilih yang masih segar. Nah, siripnya berwarna kemerahan kalau misalnya untuk ikan-ikanan ya. Dan kalau untuk seafood, cangkangnya jangan yang terbuka. Karena kemungkinan sudah lama ya. Jadi sudah lama mati dan dikonsumsi juga kurang baik. Penyimpanannya ada di suhu -1 sampai 11 derajat Celcius dan juga tahan selama 3 hari. Jadi nanti kita sesuaikan dengan meal preparation kita. Nah, ini juga serealia dan umbi-umbian, atau kita mau nyetok ubi rebus, lalu singkong, atau kentang mungkin. Jadi dipilih yang segar dan juga kering. Lalu sebelum dikonsumsi itu memang harus dicuci bersih dan dimasak hingga matang untuk mengurangi kadar asam sianida serta inhibitor tripsinnya. Konsumsi ubi-ubian pun juga harus dalam jumlah yang wajar ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kebanyakan pun nanti justru flatulen, kembung, dan juga bisa mudah kentut gitu. Nah, ini untuk buah, sayur, dan juga kacang-kacangan. Karena ini adalah bahan pangan hortikultura, jadi dia itu metabolisme atau respirasinya cepat. Jadi kalau disimpan pun juga proses pematangannya tetap berlanjut gitu ya. Bisa lebih cepat untuk busuk juga kalau misalnya kita handlingnya kurang tepat. Sebaiknya ini eh, disimpan untuk buah-buahan dan sayur bisa disimpan di suhu chiller. Tapi untuk alpukat dan juga pisang yang udah matang ini nggak dianjurkan untuk disimpan di kulkas. Kenapa? Karena dia justru akan lebih cepat matang lagi dan juga lebih cepat busuk. Nah, ini lalu yang selanjutnya ada bumbu dan juga rempah yang nggak kalah ketinggalan ya. Nah, kalau untuk bumbu dan rempah ini bisa disimpan di suhu ruang atau kan tidak lembab, atau mungkin kita mau simpannya dalam waktu yang lebih lama. Jadi tentu harus dicuci bersih dulu, dikeringkan dengan tisu, dan juga dimasukkan ke dalam kontainer. Nah, idealnya dia bisa tahan selama 2 minggu. Tapi kalau misalnya kita mau bekuin, misalnya kita mau bawa untuk ke luar negeri misalnya, bisa disimpan selama 6 bulan ya. Tapi harus ditaruh di dalam freezer. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Citra. Oke, terima kasih materinya, Coach Olive. Nah, ibu-ibu gimana? Sudah makin teredukasi ya tentang